Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sulistiono. Saya sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah di MI Negeri 6 Tulungagung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Program studi guru kelas di IAIN Madura dengan nomor induk mahasiswa 25381 101068 pada hari ini Selasa tanggal 6 Mei 2025 saya akan melaksanakan ujian praktek kinerja secara luring di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Tulungagung pada kelas 3 pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik membuat kalimat saran. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita hari ini akan memulai pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Disiapkan ketua kelasnya? Ya. Doa mulai. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, saya absen dulu. Alicia, Akila mana? Akila tidak masuk, sakit. Wah, ada acara. Ya. Arsat, angkat tangan. Cahaya, ya. Aura, Naisya, Citra sakit. Gabriel, Deslin, Baim, Hanan, Kesha, Kimura ke Surabaya. Oh ya. Mikaela, Aska, Akmal, Robi, Naisila, Rehan, Repan, Sabrina, Virendra, ya. Dah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kalian bisa berdiri. Berdiri? Siap? Siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri, jadi pandu yang untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Namaku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka,
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, bangsa negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dah, silahkan kalian duduk ke tempat duduknya. Dah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita harus tetap semangat. Kalau saya panggil kelas 3C, jawabnya apa? Nah, kelas 3C. Nah, untuk menambah semangat kalian, kita akan menyanyikan satu lagu lagi yang akan naik delman. Nah, nyanyikan lagu naik delman, hafal? Hafal? Anak-anak hafal? Bisa kita mulai? Bisa ya, persiapan ya. Nah, biar nanti tambah semangat belajarnya. Oke. Nah. Gue tepuk-tepuk. Buku turut ayah ke kota, ide manis istimewa, ku duduk di muka, ku duduk di kusir yang sedang bekerja, mengendarai kerja supaya baik caranya. Tak itu, tak itu, tak itu, kita satu kuda. Kita satu kuda. Buku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk di pak kusir yang sedang bekerja, menambah Duk-dik tak-dik, duk-dik tak-dik, duk-dik tak-dik, duk-dik tak-dik, duk-dik tak-dik, satu kuda. Duk-dik tak-dik, duk-dik tak-dik, duk-dik tak-dik, duk-dik tak-dik, satu kuda. Dah, cukup, terima kasih. Silakan kalian keluarkan buku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, buka halaman sebentar, buka halaman berapa ya? 53. Buka halaman 53. Sudah? Nah, kalian bisa memperhatikan sini. Nah, kalian bisa memperhatikan sini, kita akan membahas tentang membuat kalimat saran. Membuat kalimat saran, bagaimana cara kita membuat kalimat saran? Nah, kalimat saran harus kita sampaikan dengan kata-kata yang sopan. Nah, bahasanya harus baik dan benar. Misalnya seperti ini. Tadi ada teman kita mau masuk pakai sepatu, sepatunya kotor. Masuk kelas, sepatunya tidak dibersihkan, mengakibatkan kelas itu menjadi kotor. Nah, kalimat saran yang bisa kita sampaikan kepada teman kita harus menggunakan kata-kata yang sopan, baik, dan benar. Nah, kalimat saran itu harus diawali atau
kata sebaiknya. Nah, kalau ada kasus seperti tadi yang saya sampaikan, kalimat sarannya gimana ya? Ada teman masuk, sepatunya kotor, tidak dibersihkan, kelasnya kotor. Apa menurut saran kalian? Gimana? Ya, apa? Pak? Yang keras? Nah, teman kita masuk ke sepatu yang bersih. baiknya teman kita masuk dengan sepatu yang bersih. Ya, ada lagi pendapatnya temannya? Sebaiknya kamu melepas sepatu sebelum masuk kelas. Ya, ada 2 kali. Nah, dari kasus yang saya sampaikan tadi, bagaimana saran yang bisa kalian berikan kepada teman kalian? Misalnya, Mikaela, bagaimana saran yang perlu kamu sampaikan? Sebaiknya membersihkan sepatunya dahulu. Ya, sebaiknya teman kita membersihkan sepatunya dahulu sebelum masuk kelas. Ada pendapat lain? Apa? Iya, sebaiknya kamu melepas sepatu sebelum masuk kelas. Ya, itu adalah contoh kalimat saran yang bisa kita berikan dengan kata-kata sebaiknya. Nah, itu lebih sopan, lebih enak didengar, kata-katanya tidak menyakitkan teman kita. Nah, seperti itu. Ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, tentang memberi kalimat saran ini. Udin minta dibelikan baju baru di lemari. Baju Udin masih banyak yang masih bagus. Nah, kalimat sarannya apa kira-kira? Sebaiknya tidak usah membeli baju baru karena bajunya masih banyak. Nah, sebagian masih bisa ada yang menjawab, sebagian masih ada yang belum. Mari kita lihat. Nah, dibaca sama-sama. Apa itu yang dimaksud kalimat saran? Yaitu kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Saya lanjutkan, menggunakan bahasa yang baik dan sopan sehingga orang lain tidak merasa tersakiti karena saran yang kita sampaikan. Nah, menggunakan bahasa yang santun. Nah, bagaimana cara menulisnya kalimat saran? Yaitu kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, alangkah lebih baik, dan seharusnya atau sebagainya. Itu kalimat saran diawali dengan kata sebaiknya, alangkah baik, seharusnya. Contohnya seperti itu. Sebaiknya kamu giat belajar. Nah, seharusnya kamu minum obat dari dokter. Jika kamu pergi bermain, alangkah lebih baiknya kamu meminta izin kepada orang tua. Seperti itu. Itu adalah contoh-contoh kalimat saran. Nah, dari sini kita akan mempelajari cara membuat kalimat saran. Nah, ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini apa, Cah? Membuat kalimat saran. Kita akan membuat kalimat saran menggunakan pohon saran. Siap? Siap? Siap. Ya. Dah, untuk melihat dari pemahaman kalian, Pak Arya akan menyampaikan cerita, nanti kalian amati. Nah, setelah itu kalian dengarkan.
Nah, setelah itu kalian beri analisis dari permasalahan yang telah saya sampaikan. Saya bacakan ceritanya, didengarkan ya. Nah, Nisa dan teman-teman pulang sekolah bersama-sama. Mereka selalu melewati taman di dekat sekolah. Taman itu terlihat kotor dan berserakan. Bunga, rumput, dan pohon mulai kering. Daun berjatuhan dan berada di mana-mana. Kalian bisa membayangkan? Nah, anak-anak yang jajan pun tidak membuang sampah pada tempatnya. Mereka membuang sampah sembarangan. Nisa dan teman-teman sangat sedih. Seharusnya mereka membuang sampah pada tempatnya. Dari cerita itu, permasalahan apa yang kalian temukan? Permasalahannya apa? Yang bisa jawab angkat tangan. Apa saya ulang pertanyaannya? Ceritanya? Saya bacakan sekali lagi ceritanya, tolong didengarkan dengan baik. Nanti kalian cari permasalahannya itu di mana. Didengarkan ya. Nisa dan teman-teman pulang sekolah bersama-sama. Mereka selalu melewati taman di dekat sekolah. Taman itu terlihat kotor dan berserakan. Bunga, rumput, dan pohon mulai mengering. Daun berjatuhan dan berada di mana-mana. Anak-anak yang jajan pun tidak membuang sampah pada tempatnya. Mereka membuang sampah sembarangan. Nisa dan teman-teman sangat sedih. Seharusnya mereka membuang sampah pada tempatnya. Nah, permasalahan yang ada pada cerita itu apa? Siapa yang bisa coba angkat tangan? Wah, ya, Baim gimana Baim? Membuang sampah sembarangan membuat lingkungan kotor. Iya, membuang sampah sembarangan dapat membuat lingkungan kotor. Kalau itu sudah terjadi, gimana solusinya? Ya, Aura? Membuang sampah di tempatnya. Iya, kita harus membuang sampah di tempatnya. Kira-kira bisa ya? Nah, sekarang saya akan memberi tugas kalian. Nah, silakan kalian membentuk kelompok. Nah, dari kelompok itu nanti saya akan kasih tugas seperti ini. Kalian bisa mengerjakan dengan kelompoknya. Bisa saya bagi ya kelompoknya? Bisa? Bisa. Sekarang saya bagi kelompok. Dah, setelah selesai kalian membuat kelompok, maka saya akan menyampaikan tugas kalian di lembar kerja ini. Nah, di sini sudah ada petunjuknya. Nah, yang pertama kalian harus menuliskan identitas kelompok. Nah, mengikuti petunjuk yang sudah saya tulis di situ, berdiskusi dan mulai mengerjakan tugas. Ini yang saya bagikan, yaitu nih, silakan kalian bisa memahami tugasnya. Bisa dilihat di sini seperti yang saya sampaikan. Nah, ini untuk kelompok 2. Nanti nama kelompoknya bisa diisi sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah, di situ kalian buka buku yang saya sampaikan tadi, yang sudah saya berikan petunjuknya. Nah, berdoa sebelum mulai kegiatan. Sudah? Ya.
Tuliskan identitas kelompok. Nah, itu ditulis di kertas ini. Seperti tadi. Nama kelompoknya apa, anggotanya siapa, seperti itu. Nah. Terus tugas saya berikan, ikuti setiap petunjuk. Di situ sudah saya tulis petunjuk untuk mengerjakan. Nah, setelah itu kalian diskusikan dengan kelompokmu cara menyelesaikan proyek itu. Nah, satu kelompok. Nah, segera mungkin. Untuk pensilnya agak lebih jelas, saya kasih. Nah, untuk mengerjakannya saya kasih ini sebagai alat untuk menulisnya. Gunting 1, lem, ada gunting, lem, ya, untuk sana juga seperti itu. Nah, menulisnya menggunakan sepeda yang sudah disiapkan seperti itu. Silakan kalian tulis nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Nama kelompoknya apa? Kita sepakati aja ya. Dari sini saya kasih nama kelompok 1. Nah, terus anggotanya siapa saja. Yang ke sini kelompok 2 ya, kelompok 2. Nah, anggotanya siapa saja. Sini kelompok 3. Nama kelompok 3, terus anggotanya siapa saja. Seperti itu. Dah sesuai dengan tugasnya, kalian bisa membuat pohon saran dulu. Nah, pohon saran tempel ya, segera digunting terus ditempel. Nah, kelompok ini prosesnya sudah. Oh ya, membuat batang sesegera mungkin. Tulis pohon saran di atasnya ya. Ditulis atas pohon saran. Sudah jadi untuk pohon sarannya. Setelah jadi, saya akan memberikan permasalahan yang ada di sini. Silakan ini ditulis di daunnya. Terus ditulis ya. Pakai spidol yang tadi. Mana ada yang selesai dari kelompoknya? Bisa angkat tangan. Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah. Sekarang silakan kelompok 3 bisa maju ke depan. Atau di sini saja. Di sini saja tidak apa-apa. Dihadapkan sana, coba hasilnya di mana? Kasih tahu hasilnya. Hasil pekerjaannya, angkat, berdiri. Oh ya. Sudah? Ya, hasil kerjanya. Silakan dipresentasikan salah satunya dari pohon saran itu. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Sebaiknya Benny ganti baju dulu sebelum bermain. Dari pertanyaan ini,
Udin meminta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin masih banyak dan bagus. Sebaiknya Udin memakai baju yang lama dulu. Uang yang mau dibelikan baju baru bisa ditabung. Dan jika sudah, anak-anak bisa dikumpulkan oleh ketua kelompoknya, hasil kerjanya silakan dikumpulkan ke depan. Ayo segera dikumpulkan ke depan. Ya, maju ke depan. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Sini, tempat duduknya dan bangkunya silakan ditata kembali. Dah, selanjutnya saya memberikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini saya berikan, bisa dikerjakan. Dah, itu soal evaluasi bisa kalian kerjakan. Nanti kalau selesai kita kumpulkan. Gimana anak-anak, tugasnya sudah selesai? Ya, ini sudah selesai? Ya, kalau sudah bisa dikumpulkan, saya ambil dulu. Ya, ini sudah, ini tugas sudah terkumpul semuanya. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana perasaan kalian tentang materi hari ini? Pembelajaran membuat pohon saran ini. Gimana? Senang? Senang. Apa ada masalah dalam mengerjakannya? Tidak. Bisa semuanya ya? Bisa. Karena tadi kalau kalian sudah mengikuti petunjuk-petunjuk di situ, kalian pasti sudah bisa untuk mengerjakannya. Dan selanjutnya saya akan memberikan kuis atau pertanyaan yang bisa angkat tangan. Dari kasus, ada kasus seorang anak bernama Andi. Wah ya, Andi sebaiknya bangun lebih kali. Tepuk tangan. Nah. Dah, sebelum kegiatan pada hari ini saya akhiri, ada pertanyaan. Nah, gimana perasaan kalian saat melakukan pembelajaran membuat pohon saran tadi? Senang. Ada perasaan? Senang. Ya. Tadi dalam kegiatan pembuatan pohon saran, nah, senang. Banyak anak-anak saya lihat senang, kompak mengerjakan. Iya, seperti itu. Ya. Ya. Dah. Dari pohon sarang tadi, kegiatan membuat pohon saran ini dapat disimpulkan bahwa jika kita ingin memberikan saran kepada teman kita, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang baik, dan bahasa yang santun. Di awal kalimat diawali dengan kata sebaiknya, lebih baik, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak? Tidak. Kalau tidak, bisa persiapan berdoa pulang. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Siapkan. Siap. 3, 2, 1. Bismillah. Doa mulai. Bismillah.